Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Di sini saya Agil Taufik Asifa, NIM 103221119 akan mempresentasikan sebuah PowerPoint tentang dinamika politik, hukum, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia guna memenuhi tugas politik hukum yang kami disuruh mempresentasikan atau menjelaskan sebuah peraturan perundang-undangan. Baik, sebelumnya salam sejahtera untuk kita semua, termasuk para audiens dan Bapak Naufal Sebastian yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya sendiri dapat mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat pada hari ini. Baik, di sini saya mengambil topik atau undang-undang yang saya ambil atau yang akan saya bahas, yaitu undang-undang mengenai pasal 35 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sebelum kita masuk mengenai materi ini saya akan membahas atau mempresentasikan sebuah undang-undang ini. Kenapa? Karena menurut saya menarik untuk dibahas. Karena pada pasal 35 huruf D Undang-Undang PPTKI bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Baik, sebelum kita masuk ke mengapa bertentangan, kita harus perlu tahu terlebih dahulu apa yang dimuat dalam Undang-Undang atau pasal 35 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Undang-undang ini dibentuk pada tahun 2004 dan tanggal penetapannya juga 18 Oktober 2004 yang bersumber pada LN 2004/No133 LL Setnek 56 HLM dengan bentuk undang-undang. Lalu subjeknya ini mengenai ketenaga kerjaan. Lokasinya berlokasi pada pemerintah pusat. Lanjut. Dapat kita lihat muatan dalam undang-undang ini atau pasal 35 ayat pasal 35 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Di sini Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya. B. Bahwa setiap warga negara kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. C. Bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. D. Bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi manusia, hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan, dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia. E. Bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. F. Bahwa
penempatan tenaga kerja di Indonesia kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri. G. Bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia ketenaga kerjaan yang ada belum mengatur secara memadai, tegas dan terperinci. H. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dinyatakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan undang-undang. Lalu I. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, huruf G, dan huruf H, perlu membentuk undang-undang tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Lalu mengingat pada poin 1, pasal 20, pasal 21, pasal 27, ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan ayat 2, pasal 28E ayat 1 dan ayat 3, pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu poin 2, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Lembaga Negara tahun 2003 nomor 39. Tambahan Lembaga Negara nomor 4279. Dengan persetujuan bersama, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia mengesahkan Pasal 35 huruf D Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 ini. Lalu lanjut mengenai topik kita, mengapa pasal 35 huruf D Undang-Undang PPTKI dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Dapat dibaca di sini, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 35 huruf D Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia di luar negeri bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Dengan demikian, MK menyatakan pula undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini terungkap dalam sidang pembacaan putusan Undang-Undang PPTKI pada hari Selasa 28/3 yang dimulai jam 10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Mahkamah Konstitusi lantai 1, Jalan Medan Merdeka Barat, 7, Jakarta Pusat. Pasal 35 huruf D Undang-Undang PPTKI yang berbunyi perekrutan calon TKI oleh pelaksanaan penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan dan pendidikan sekurang-kurangnya lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP atau yang sederajat. Sehingga hal yang perlu untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah apakah pembatasan tingkat pendidikan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 35 huruf D Undang-Undang PPTKI tersebut perlu karena didasarkan pada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang 1945. Namun di sini terdapat beberapa dissenting opinion dari dua hakim, yaitu Hakim Konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya SH LLM. Menurut beliau, pasal 35 huruf D Undang-Undang PPTKI sama sekali tidak mengandung sifat diskriminasi seperti yang dimaksud oleh pasal 28 I ayat 2 Undang-Undang 1945. Menurutnya, dalil permohonan yang mengatakan pasal 35 huruf D Undang-Undang PPTKI bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 2, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang 1945 tidak beralasan, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang mengenai pasal 35 huruf D Undang-Undang PPTKI seharusnya juga dinyatakan ditolak. Tetapi, Hakim Konstitusi H. Ahmad Rostandi SH juga dissenting opinionnya. Menurut beliau, persyaratan lulus pendidikan SLTP atau sederajat yang tercantum dalam pasal 35 huruf D Undang-Undang PPTKI berlaku terhadap setiap orang, dan demikian tidak ada diskriminasi yang terkandung pasal 35 huruf D Undang-Undang PPTKI tersebut. Beliau menyatakan kalaupun ada perbedaan perlakuan terhadap lulusan SLTP dan bukan lulusan SLTP, hal ini justru didasarkan pada asas keadilan yang memberikan perlakuan yang berbeda terhadap hal yang memang berbeda.
Walaupun Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkannya, menurut beliau bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya. Dengan demikian, pasal 35 huruf D Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945, sehingga permohonan para pemohon berkaitan dengan pasal 35 huruf D Undang-Undang seharusnya ditolak, kata beliau dalam pembacaan dissenting opinionnya. Mungkin itu topik yang saya bahas. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kata-kata saya yang terbelit-belit ataupun tidak jelas, mohon dimaafkan. Dengan demikian, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada audiens yang telah menonton video ini. Semoga informasi yang telah saya bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.